Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, anak-anakku tercinta, dengan Ibu Dini Rahayu Ningrum. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita ke materi inti mengenai sifat koligatif larutan, apa sih tujuan dari kita belajar hari ini? Yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa menghitung konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi di sini yang berhubungan dengan sifat kualitatif itu adalah berupa fraksi mol dan konsentrasi molalitas atau molaritas. Yang kedua, menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat kualitatif larutan dan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, menghubungkan konsentrasi, fraksi mol atau kemolaran dengan sifat kualitatif larutan. Yang keempat, menjelaskan penyebab adanya perbedaan antara sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan yang kelima, menuliskan rumus untuk menentukan sifat kualitatif larutan elektrolit dengan melibatkan faktor Van Hoff. Tahukah kalian mengapa es puter itu tetap membeku? Bagaimana telur menjadi asin? Mengapa salju bisa mencair? Nanti kita pelajari pada sifat koligatif larutan. Karena hal-hal tersebut berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Gimana anak-anak? Sudah paham? Untuk memahami hal tersebut, maksudnya gimana sih? Nah, misalnya gini nih, kamu akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi, ada 2 gelas larutan gula ceritanya. Yang pertama, kamu melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu, untuk gelas kedua, kamu melarutkan 5 sendok teh gula dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml juga. Karena gula merupakan zat terlarut dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, maka sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Sifat koligatif larutan meliputi yang pertama, penurunan tekanan uap delta P, penurunan titik beku delta TF, kenaikan titik didih delta TB, dan tekanan osmotik atau lambangnya P. Perhitungan yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan diantaranya molaritas, lambangnya M besar, molalitas dengan lambang M kecil, dan fraksi mol dengan lambang X. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi kemolalan dengan lambang M. Apa sih kemolalan atau molalitas itu? Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Rumusnya bagaimana? Rumus molalitas larutan bisa dilihat di layar berikut, yaitu M sama dengan N per P atau M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Dengan keterangan M sama dengan molalitas larutan, satuannya molal atau mol per kilogram. N sama dengan jumlah mol zat, satuannya mol. P sama dengan massa pelarut, satuannya kilogram.
Pelarut di sini adalah bisa berupa air. G adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Sedangkan Mr adalah massa relatif zat terlarut dengan satuan gram per mol. Nah, bagaimana cara menghitung molalitas? Baiklah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui massa molekul relatif Mr fruktosa adalah 180, maka berapa molalitas larutan fruktosa 10%? Jawabnya, larutan fruktosa 10% artinya adalah 10 bagian fruktosa dari 100 bagian larutan. Sederhananya, suatu larutan terbentuk dari 10 bagian fruktosa yang terlarut dalam 90 bagian air. Misalnya, massa larutan adalah 100 gram, maka berat fruktosa adalah 10 gram. Sisanya adalah berat air, yaitu 90 gram. Setelah mengetahui massa pelarutnya, kita dapat menghitung molalitasnya. Dengan cara dimasukkan rumusnya, M atau molalitas sama dengan G per MR dikali 1000 per P. Sama dengan G-nya 10 per MR-nya 180 dikali 1000 per massa pelarut di sini adalah 90. Jadi jawabannya adalah 0,62. Sehingga molalitas larutan fruktosa 10% adalah 0,62 molal. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut pada bagian fraksi mol atau X. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Di sini rumus fraksi mol zat terlarut adalah XT sama dengan NT per NT plus NP. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut, NT jumlah mol zat terlarut, NP jumlah mol zat pelarut. Sedangkan rumus fraksi mol zat pelarut itu adalah XP sama dengan NP dibagi NT plus NP. XP sama dengan fraksi mol zat pelarut, NP jumlah mol zat pelarut, sedangkan NT sama dengan jumlah mol zat terlarut. Jumlah fraksi mol zat terlarut dan pelarut adalah 1. Atau jika dalam bentuk rumus, XT plus XP sama dengan 1. Perhatikan contoh soal fraksi mol berikut. Suatu larutan memiliki fraksi mol zat terlarut sebesar 0,2. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan lagi zat terlarut yang sama sebanyak 0,2 mol, fraksi mol zat terlarutnya menjadi 1/3. Maka banyaknya mol zat pelarut dalam larutan tersebut adalah langkah penyelesaiannya diketahui XT awal sama dengan 0,2. NT akhir sama dengan NT awal plus 0,2 mol. XT akhir sama dengan 1/3. Yang ditanyakan adalah NP. Pertama, kita cari nilai NT dulu. Dimasukkan rumusnya dari XT sama dengan NT per NT plus NP. Untuk XT-nya kita masukkan atau substitusikan, yaitu 1/3 sama dengan NT plus 0,2 per NT plus 0,2 plus NP.
Dari hasil tersebut didapatkan NT plus 0,2 plus NP sama dengan 3NT plus 0,6. Jadi NT sama dengan NP dikurangi 0,4 dibagi 2. Catatan, kita substitusi ke persamaan XT awal lagi. Ya. Jadi NP dikurangi 0,4 dibagi 2 per NP per 0,4 dibagi 2 plus NP sama dengan 0,2. Maka jawabannya NP sama dengan 0,8 mol. Kita sudah sampai pada materi inti, yaitu sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Tahu bedanya ya antara non-elektrolit sama elektrolit? Kalau non-elektrolit itu larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik, di mana larutan tersebut mempunyai ionisasi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap merupakan jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Tekanan uap jenuh merupakan tekanan yang muncul ketika terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair. Hal ini sesuai dengan ahli kimia Prancis yang bernama F.M. Rolle. Pada tahun 1880, dia menyatakan bahwa melarutkan zat terlarut memiliki dampak, yakni turunnya tekanan uap dari pelarut. Rumus perhitungan tekanan uap. Apabila terjadi penurunan tekanan uap larutan yang disebabkan adanya zat terlarut, maka besaran penurunan tekanan uap larutan adalah selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Sehingga didapatkan rumus yang sesuai dengan hukum Rolle, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. P0 di sini adalah pelarut murni. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Rumus perhitungan tekanan uap. Jika komponen larutan terdiri pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus berikut. XP plus ST sama dengan 1. Maka XT sama dengan 1 dikurangi XP. Jadi persamaan akan menjadi delta P sama dengan XT kali P0. P0 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi XP dikalikan P0. P0 dikurangi P sama dengan P0 dikurangi XP dikali P0. Jadi P sama dengan XP kali P0. Keterangannya, delta P itu adalah penurunan tekanan uap dengan satuan mm²Hg. XP sama dengan fraksi mol pelarut. XT sama dengan fraksi mol terlarut. P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan P tekanan uap larutan. Perhatikan gambar, antara P0 itu lebih besar dengan P. P0 tadi adalah tekanan uap pelarut murni itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap bisa dilihat di sini kesetimbangan tekanan uap pelarut murni. Ini P0. Nah, fenomena di mana tekanan uap suatu larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari yaitu
Pengaplikasian tekanan uap salah satunya dapat ditemukan di Laut Mati. Laut Mati merupakan danau garam yang memiliki kadar garam mencapai 33,7% yang dapat membuat manusia terapung. Yang kedua, kolam apung buatan Gatsu di Kota Bandar Lampung, yang mana airnya menggunakan air laut dengan kadar garam ditingkatkan jadi 7 kali lipat. Sehingga sifat pelarut dalam kolam ini akan sukar menguap dikarenakan larutan garam yang tinggi sehingga terjadi penurunan tekanan uap. Perhatikan contoh soal penurunan tekanan uap berikut. Perhatikan contoh soal penurunan tekanan uap berikut. Perhatikan contoh soal penurunan tekanan uap berikut. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih ini dapat mengalami kenaikan bila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Jadi, kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Rumus kenaikan titik didih atau delta TB bisa dilihat, delta TB sama dengan TB0 dikurangi TB. Keterangan, delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, TB0 titik didih pelarut murni atau air, TB titik didih larutan. Untuk TB0 atau titik didih pelarut murni biasanya harganya 100 derajat Celcius. Untuk larutan encer, hubungan antara kenaikan titik didih dengan molaritas larutan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Delta TB sama dengan Kb dikali M, di mana M itu adalah molaritas larutan dengan satuan M. Dan Kb itu ketetapan kenaikan titik didih molal. Bagaimana penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dilihat melalui memasak menggunakan garam. Garam yang ditambahkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi ion natrium dan klorida. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin tinggi kenaikan titik didih air. Selain itu, susu yang dididihkan. Susu mengandung lemak, protein, dan bahan lainnya yang tidak mudah menguap sehingga dibutuhkan suhu yang tinggi untuk mendidihkan susu. Semakin sulit zat terlarut menguap, maka semakin tinggi kenaikan titik didih yang dibutuhkan. Untuk contoh soal dari kenaikan titik didih ini bisa dilihat pada soal satu zat non-elektrolit yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada suhu 100,026 derajat Celcius. Tentukan massa molekul zat tersebut jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Untuk pembahasannya, kita diketahui yang terlebih dahulu adalah massa zat terlarut 3,42, massa air 200 gram, Tb 0 sama dengan 100,026. Yang ditanyakan adalah MR. Langkah yang pertama adalah mencari delta TB atau kenaikan titik didihnya sama dengan TB0 dikurangi TB.
Dimasukkan rumus ya, TB nolnya 100,026 dikurangi TB airnya 100. Jadi ada 0,026 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke rumus delta TB sama dengan KB dikalikan M atau molalitas. Delta TB-nya itu 0,026 sama dengan KB-nya 0,52 dikali massa Z-nya 3,42 dibagi MR dikali 1000 per 200. Sehingga diperoleh MR sama dengan 3,42 gram per mol. Selanjutnya, sifat koligatif yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Bisa diperhatikan ya pada gambar, di situ yang menggunakan prinsip sifat koligatif penurunan titik beku itu dalam pembuatan es puter. Ini yang digunakan dalam percobaan pembuatan es dengan menggunakan garam. Untuk rumus penurunan titik beku atau delta TF, menurut hukum Beckmann dan penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan molalitas larutan yang mengandung partikel zat terlarut atau non-volatil dikalikan tetapan penurunan titik beku molal atau KF, sehingga diperoleh rumus delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF sama dengan M molalitas dikalikan KF, tetapan titik beku. Di mana delta TF ini adalah penurunan titik beku larutan dalam satuan derajat Celcius, TF0 titik beku larutan satuan derajat Celcius, TF titik beku pelarut murni satuannya derajat Celcius, sedangkan M kecil adalah molalitas dan harga KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal. Untuk penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari pembuatan es krim. Lihat gambar itu ya. Selain es puter, penurunan titik beku juga diterapkan dalam pembuatan es krim. Caranya sama, yaitu dengan menambahkan garam pada es agar suhu menjadi turun. Jika suhu tidak diturunkan atau tetap pada besaran 0 derajat Celcius, maka air yang terdapat dalam adonan es akan lebih cepat membeku. Alhasil, tekstur es krim pun menjadi keras. Yang kedua, mencairkan salju di jalanan. Mencairkan salju di jalanan menggunakan garam. Hal ini akan membuat larutan air pada es dan garam memiliki titik beku yang lebih rendah daripada air murni karena penurunan titik beku larutan. Air biasanya akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi ketika ditambahkan garam, suhunya akan turun. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka semakin rendah titik beku air. Contoh soal bisa diperhatikan